Oke, kita lanjutkan ke soal latihan pas fisika. Untuk soal 16 sampai 21 gitu ya. Ada 21 soal, berarti kita lanjutkan ke soal 16. Pelajari semua kaidah tangan kanan. Nah, kita ingat kaidah tangan kanan yang pertama tuh misalnya ada sebuah arus gitu ya. I. Kemudian di sekitar I ini ada medan magnet. Jadi jempol kamu itu menunjukkan arah I, kemudian 4 jari yang menggenggam ini, 4 jari itu menunjukkan arah B gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat kayak gini, berarti kan jempol mengarah ke atas, kemudian kita genggam kawat ini, maka jadinya tuh kayak gini ya. Maka kita tahu yang di sini itu adalah keluar dan di sini itu adalah masuk. Jadi kayak gini lagi, berarti yang di atas itu adalah keluar, yang di bawah itu adalah masuk. Satu kali lagi, berarti yang ini itu adalah keluar dan yang ini adalah masuk. Sekarang kamu latihan yang ini. Kemudian ada juga kaidah tangan kanan pada gaya Lorentz gitu ya. Pada sebuah kawat yang diletakkan di dalam medan magnet. Jadi ada yang fisik gesture itu. Oke, yang ini adalah V, kemudian B, dan ada F. Kalau ini juga bisa menunjukkan I. Yang untuk yang kita bilang tadi, yang kawat berarus yang ada di dalam sebuah medan magnet. Ini V-nya bisa kita ganti dengan I, arahnya sama. Oke, jadi jempol itu adalah V, kemudian telunjuk itu adalah B, kemudian 3 jari lagi ya kalau ibu maunya. Kalau 1 juga nggak apa-apa. Itu adalah F. Itu silakan dipahami. Misalnya kita contohkan kayak gini. Oke, berarti arah jempol kamu tuh ke kanan ya, ke timur. Kemudian B itu tunjuk kamu berarti ke atas. Berarti kemana arahnya 3 jari kamu yang lain? Keluar ya. Berarti F itu arahnya keluar kertas seperti ini. Berarti F itu keluar kertas, keluar bidang, salah pokoknya ya. Nah, dia arahnya ke bawah, anggap ini lurus ya. Arahnya ke bawah, kemudian B itu arahnya misalnya adalah ke timur, misalnya. B-nya arahnya ke timur. Maka ini jempol kamu arahnya ke bawah, kemudian B itu tunjuk kamu arahnya ke kanan, maka F itu juga arahnya ke keluar. Oh, oke. Berarti arahnya juga keluar untuk ini. Misal dia juga tidur, I-nya juga tidur, kemudian B-nya itu arahnya ke dalam. Jadi F-nya itu arah ke utara gitu ya. F-nya arah ke utara. Nah, kayak gitu contohnya. Kemudian yang kaidah tangan kanan pada solenoida. Oke, sekarang dengan arah jempol itu adalah dengan jempol kamu itu sekarang adalah B ya. Jempol itu adalah B dan 4 jari itu adalah I. Nah, jadi kita ambil dia dari luar, kita genggam dari atas berarti. Yang ini kita genggam dari atas, maka B-nya akan mengarah ke sana gitu ya. Oke, untuk gambar kedua, itu berarti B-nya itu, berarti I-nya itu kan dari bawah gitu ya. Berarti I-nya dari bawah, kita genggam dari belakang, berarti arah B-nya adalah ke kanan. Untuk lebih paham tentang arah ini, solenoida ini, kamu bisa pelajari di video induktasi diri, solenoida dan toroida. Di bagian yang video ini, induktasi diri. Kemudian nomor 17 itu adalah balik hitungan. Oke, untuk jawab nomor 17, sebuah kawat lurus yang panjang dialiri oleh arus listrik 50 ampere. Besar induksi magnetik di titik P berjarak 10 cm dari kawat adalah. Jadi ada sebuah kawat panjang yang dialiri oleh arus 50 ampere. Kemudian ada titik P yang jaraknya itu adalah R itu adalah 10 cm gitu ya. Ini adalah titik P. Nah, berapa yang dia bilang induksi magnetik? Jadi berapa B-nya? Nah, jadi untuk kawat lurus berarus ini B-nya itu adalah mu 0I per 2 V A atau R nanti kamu mau pilih ya. R kalau ibu maunya. Berarti ini 4V dikali 10 pangkat min 7 dikali dengan I. I-nya adalah 50 dibagi dengan 2V dikali dengan R. R-nya 10 cm. Jadiin meter dulu ya. Cm jadiin meter. Berarti 10 kali 10 pangkat min 2. Ini kita coret, ini kita coret, ini kita coret, tinggal 2. Berarti 2 kali 5 ya, 2 kali 5 berarti 10 ya, 10 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Berarti 10 pangkat min 4 Tesla.
Oke, jadi kamu jangan cuma belajar tentang kawat lurus, nanti itu kawatnya juga ada yang melingkar ya, dan juga ada juga yang bentuknya solenoida, kemudian ada juga yang bentuknya adalah sebuah toroida gitu ya. Kamu pelajari masing-masingnya. Oke, jadi nomor 18 juga dibilang pelajari B pada kawat melingkar, solenoida, dan toroida. Nah, yang nomor 19 pelajari tentang gaya magnet. Tentang gaya magnet itu kan kita ada 3 ya. Gaya magnet, gaya Lorentz, itu ada 3. Yang pertama itu adalah penghantar lurus kawat berarus yang diletakkan di sebuah B gitu ya. Berarti dia punya B sendiri, namun dia juga diletakkan di dalam B yang lain gitu. Berarti itu adalah, jadi F itu sama dengan B IL sin theta. Kemudian gaya Lorentz kedua adalah muatan listrik yang berada di dalam sebuah medan magnet. Jadi ada medan magnet misalnya arahnya ke dalam. Kemudian ada muatan listrik misalnya ada proton, kemudian dia bergerak dengan kecepatan v gitu ya. Maka F itu sama dengan B Q V sin theta. Ingat theta di sini adalah sudut antara I dan B ya. Sedangkan theta di sini adalah sudut antara Q dan V. Kita ingat lagi Q untuk proton, berarti untuk proton itu adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 ya. Untuk elektron adalah min 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Minus itu digunakan untuk penentu kalau misalnya dia itu adalah sebuah elektron, tapi dalam perhitungan biasanya nggak juga kita pakai minusnya ya. Oke, dan gaya Lorentz ketiga itu adalah dua buah pengantar sejajar gitu ya. Dua buah pengantar sejajar. Berarti di sini ada I1, kemudian ada I2. Nah, sekarang Ibu mau bahas tentang dua buah pengantar sejajar. Untuk lebih mantapnya kamu bisa pelajari di gaya Lorentz 1 dan gaya Lorentz di part 2 gitu ya. Kalau untuk yang bagian penghantar sejajar itu ada di gaya Lorentz part 2. Jadi silakan lihat video yang itu. Kalau ini Ibu jelaskan secara ringkas saja. Maka ini I1 dan ini adalah I2. Arahnya sama-sama ke atas. Sehingga kalau kita mau cari B dari I1 berarti yang di sini adalah ini adalah keluar gitu ya. Dan juga berarti di sebelah sini masuk gitu ya. Ini keluar. Berarti yang di dalam ini masuk. Berarti yang mempengaruhi I2 itu adalah masuk gitu ya. Yang dari I1, B1 itu ya. Berarti kita pakai yang aturan tangan kanan yang Bill. Berarti jempol kamu, I-nya adalah jempol ke atas, kemudian tunjuk kamu itu masuk. Maka F itu nanti akan masuk ya. Berarti F di sini itu masuk, F2. Nah, sekarang kita lihat dari buat yang I2. I2 itu berarti kalau B punyanya I2, B2 itu di sini itu berarti adalah keluar juga, yang di sini aja adalah masuk gitu ya. Berarti yang mempengaruhi I1 itu yang keluar punyanya I2, berarti B2-nya keluar. Maka dia jempol kamu ke atas, kemudian tunjuk kamu keluar, berarti arah F-nya itu adalah masuk gitu ya. Berarti F1 dan F2 itu tarik menarik. Bagaimana kalau misalnya arah I-nya beda gitu. Kalau arah I-nya beda, nah itu bakalan F-nya itu tolak menolak. Silakan lihat lagi videonya kenapa dia tolak menolak. Atau kamu cobakan dengan cara ini. Kenapa dia tolak menolak? Untuk F-nya sendiri, berarti F itu sama dengan mu0 I1 I2 L per 2 V R. R di sini adalah jarak antara dua buah kawat tersebut. Silakan pahami lagi videonya. Sekarang kita coba jawab nomor 20. Sekarang kita coba jawab nomor 20. Dua buah kawat paralel memiliki panjang 100 meter, berarti ini adalah panjang L-nya. Dan jarak antara kedua kawat adalah 5 cm, berarti ini adalah R-nya. Masing-masing kawat membawa arus 30 ampere, berarti ini I-nya. Arahnya berlawanan gitu ya, arahnya berlawanan. Kalau misalnya satu ke atas, berarti satu ke bawah. Oke, kita anggap aja lurus, berarti L-nya itu adalah 100, kemudian R-nya itu adalah 5 cm, berarti jadiin meter ya, 5 kali 10 pangkat min 2. Masing-masing kawat membawa arus 30 ampere, berarti I1 sama dengan I2 itu adalah 30 ampere.
arahnya berlawanan, berarti besar dan arah gaya. Berarti arah gayanya dulu kita cari ya. Dia tuh arahnya beda ya, satu ke atas, satu ke bawah. Katanya arahnya berlawanan, arah dari arus. Sehingga F-nya kita tahu, mereka itu akan saling tolak menolak gitu ya. Berarti F itu arahnya adalah tolak menolak. Nah, sekarang kita cari besar gayanya. Berarti F itu sama dengan mu 0, I1, I2, L dibagi dengan 2V, 2VR. Berarti ini adalah 4V kali 10 pangkat min 7. I1 adalah 30, kemudian I2 juga 30, L-nya adalah 100 meter. Dibagi dengan 2V dikali R. R-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 2, jadi meter ya. Ini coret, bisa 2. Ini coret, tingsa 20. Berarti 2 kali 3 kali 900 kali 20 kali 10 pangkat min 5 gitu ya. 4 kali 9 berarti 36,000 ya. Kali 10 pangkat min 5. Jawabannya adalah 36 kali 10 pangkat min 2 Newton. Itu untuk soal nomor 20. Oke, untuk nomor 21, pelajari GGL induksi, flux magnet, faktor yang pengaruhi flux magnet, dan detonasi diri. Berarti faktor yang pengaruhi flux magnet itu adalah B, ada A, ada theta gitu ya. Materinya udah lengkap, insya Allah. Terima kasih. Itu aja untuk 1 sampai nomor 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.